Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdi Hidayat. Saya dari kelompok 3, jurusan Sistem Informasi Akuntansi, NPM 1823269. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang e-bisnis dan juga e-commerce. E-bisnis itu sendiri yaitu sebagai kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. Dan menurut Lord Geister, aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang dan jasa dengan memanfaatkan internet sebagai medium merambah dunia bisnis internal, melingkupi sistem pendidikan pelanggan, pengembangan produk, dan pengembangan usaha. Lalu definisi dari e-commerce itu sendiri yaitu e-commerce yaitu kepanjangan dari electronic commerce yang merupakan segala aktivitas perdagangan baik pembelian maupun penjualan yang dilakukan melalui jaringan internet, termasuk di dalamnya adalah jaringan internet. Lalu dari kedua materi tersebut yaitu perbedaan dari antara e-bisnis dengan e-commerce itu sendiri yaitu e-bisnis lebih luas dalam lingkup dan e-commerce hanya merupakan suatu aspek atau suatu bagian dari e-bisnis. E-commerce hanya mencakup transaksi bisnis seperti membeli dan menjual barang dan jasa melalui internet. E-commerce pada prinsipnya sangat dipengaruhi dengan transaksi keuangan, sedangkan dalam e-bisnis, yaitu transaksi keuangan bukan menjadi hal yang utama. E-bisnis melibatkan pemasaran, perancangan produk, evaluasi layanan konsumen, pengelolaan sumber daya manusia, dan lain sebagainya dengan melibatkan sistem integritasi. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya jelaskan dari materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Komaria. Saya akan menjelaskan tentang model-model e-bisnis. Yang pertama ada B2C, business to consumers. Yang kedua ada B2B, business to business. Yang ketiga ada B2G, business to government. Yang keempat ada B2E, business to education. Yang kelima ada C2C, consumer to consumer. B2C adalah bisnis yang melakukan pelayanan atau penjualan barang atau jasa kepada konsumen, perorangan, atau grup secara langsung. Karakteristik B2C antara organisasi dan perorangan, nilai uang yang dilibatkan lebih kecil dan relatif sederhana. Yang kedua selanjutnya ada B2B, business to business. Adalah transaksi yang dilakukan secara elektronik maupun fisik dan terjadi antara entitas bisnis satu ke bisnis lainnya. Karakteristiknya, antar organisasi, nilai uang yang dilibatkan lebih besar, hubungan yang kuat dan berkelanjutan, pemberian kredit oleh penjual ke pelanggan, dan lebih kompleks. Selanjutnya ada B2G, business to government, adalah model bisnis yang mengacu pada usaha menjual produk, jasa atau informasi kepada pemerintah atau instansi pemerintah. Kekurangannya, kultur berbaginya belum ada, pola pikir masih sederhana atau gagap teknologi. Terbatasnya jumlah server dan sedikitnya software berlisensi karena mahal. Dan infrastrukturnya belum memadai, tempat akses juga terbatas. Selanjutnya ada B2E, business to education, merupakan sebuah interaksi yang terjadi antara organisasi dengan pendidikan. Memiliki karakteristik yang sama dengan B2B ya, atau business to business. Hal ini dapat digambarkan melalui peran serta pemerintah dalam bidang pendidikan seperti pengiriman buku-buku gratis buat sekolah dan sebagainya. Selanjutnya ada C2C, consumer to consumer, merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis atau transaksi antar konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu juga. Contohnya seperti iklan baris, toko buku online, terus jenis usaha lainnya yang dimiliki pemilik blog yang biasanya memanfaatkan blog sebagai tempat jualan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang
Infrastruktur e-bisnis. Infrastruktur e-bisnis merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis, dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik. Arsitektur, software, hardware, konten, dan data yang digunakan untuk memberikan layanan e-bisnis untuk karyawan, pelanggan, dan mitra. Infrastruktur e-bisnis memadai merupakan hal yang sangat penting untuk perusahaan yang mengadopsi e-bisnis, karena hal tersebut mempengaruhi kualitas pelayanan langsung yang dialami oleh pengguna sistem dalam kecepatan dan responsibilities. Dalam infrastruktur e-bisnis terdapat dua komponen yang berperan penting, yaitu satu, technical e-bisnis infrastruktur, yang kedua, human e-bisnis infrastruktur. Technical e-bisnis infrastruktur yaitu software, hardware, teknologi komunikasi, data, dan aplikasi utama. Sedangkan human e-bisnis infrastruktur yaitu keahlian, kepengalaman, kompetensi, nilai, komitmen, norma, dan pengetahuan. Infrastruktur e-bisnis dan strateginya dalam bisnis di perusahaan. Adanya teknologi e-bisnis merupakan era baru pengembangan bisnis perusahaan karena kebutuhan infrastruktur untuk menerapkan teknologi infrastruktur tidak sama dengan teknologi industri sebelumnya. Hal ini disebabkan karena satu, layanan informasi tidak tergantung pada infrastruktur secara fisik, seperti misalnya jaringan transportasi yang sangat penting bagi teknologi manufaktur yang masih tradisional. Yang kedua, teknologi informasi memungkinkan penyebaran aktivitas ekonomi. Dan yang ketiga, teknologi informasi bukan merupakan modal insentif seperti teknologi manufaktur. Ada 6 tahapan dalam pengembangan e-bisnis. Yang pertama, browseware, yaitu perusahaan biasanya menggunakan internet sebagai medium untuk berpromosi atau marketing. Yang kedua, customer interactivity. Perusahaan mulai mengembangkan kemampuan aplikasi situsnya untuk memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah atau dialog antara perusahaan dengan para konsumen. Yang ketiga, transaction enabler. Pengembangan suatu aplikasi yang memungkinkan terjadinya transaksi bisnis secara elektronik atau e-commerce. Yang keempat, one-to-one relationship. Mekanisme yang memungkinkan terjadinya transaksi perdagangan antar individu. Yang kelima, real-time organization, yaitu bisnis non-stop 24 jam, di mana seluruh transaksi diambil alih secara otomatis oleh komputer, di mana secara real-time calon penjual dan pembeli melalui situs perusahaan dapat bertemu dan melakukan transaksi saat itu juga. Yang keenam, communities of interest. Kemampuan perusahaan dalam membentuk sebuah komunitas di dunia maya yang terdiri dari para konsumen dan rekan bisnis yang saling bekerja sama untuk menciptakan value di internet. Dan saya akan menjelaskan tentang ERP. ERP itu perencanaan sumber daya perusahaan. ERP adalah sebuah sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengorganisasikan sebuah sumber daya, informasi, dan aktivitas yang diperlukan untuk proses bisnis lengkap. Sistem ERP didasarkan pada database pada umumnya dan dirancang perangkat lunak modular. Tujuan dan peranan ERP dalam organisasi. Tujuan sistem ERP adalah untuk mengkoordinasikan bisnis organisasi secara keseluruhan. ERP merupakan software yang ada dalam organisasi atau perusahaan untuk otomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis serta pelanggan. Perusahaan membutuhkan jasa konsultasi, kostumisasi, dan jasa pendukung. Migrasi data adalah salah satu aktivitas terpenting dalam menentukan kesuksesan dari implementasi ERP. Sayangnya, migrasi data merupakan aktivitas terakhir sebelum fase produksi. Dan selanjutnya, Customer Relationship Management atau CRM. CRM adalah strategi bisnis yang terdiri dari software dan layanan yang didesain untuk meningkatkan keuntungan,
pendapatan dan kepuasan pelanggan. Secara khusus, CRM berusaha memberikan layanan yang sifatnya profesional sehingga dapat memberikan kepuasan yang tinggi pada pelanggannya. Fungsi-fungsi sistem SRM mengidentifikasi faktor-faktor yang penting bagi pelanggan, mengusung filsafat customer oriented, mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang pelanggan, menyediakan dukungan pelanggan yang sempurna, menangani keluhan atau komplain pelanggan, mencatat dan mengikuti semua aspek dalam penjualan, membuat informasi holistik tentang informasi layanan dan penjualan dari pelanggan. Dan Supply Chain Management atau SCM adalah serangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan dan pengendalian terhadap pengadaan produksi, persediaan dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi logistis dan pengelolaan informasi mulai dari pelanggan hingga ke produk. Tujuan dari SCM adalah membantu perusahaan memenuhi permintaan pelanggan dan kebutuhan pemasok dengan memungkinkannya untuk mendesain, membangun dan menjual produknya melalui penggunaan jaringan yang cepat, efisien dan berbiaya rendah dari para mitra bisnisnya, prosesnya dan hubungannya atau rantai pemasokannya. Dan selanjutnya adalah metode pengembangan dalam e-bisnis. Metode pengembangan e-bisnis itu ada pertimbangan komoditi, infrastruktur pengembangan, perencanaan basis data, pengembangan program aplikasi, dan implementasi dan diseminasi. Lalu selanjutnya, strategi pengembangan pada e-bisnis. Strateginya yaitu penyusunan rencana pengembangan, pembangunan secara bertahap atau dinamis, perlu menetapkan prioritas implementasi, pemilihan teknologi yang tepat, penyiapan sumber daya, gunakan jasa web hosting, pengembangan diserahkan pihak ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryantika. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal merupakan faktor di dalam perusahaan yang mempengaruhi aktivitas e-bisnis. Di antaranya, 1. Sumber daya atau bahan baku. 2. Kapabilitas perusahaan. 3. Keahlian utama perusahaan. Sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor di luar perusahaan. Di antaranya, 1. Ancaman produk serupa. 2. Ancaman pengganti produk. 3. Daya tawar dari pelanggan. Dan yang keempat, daya tawar dari supplier. Adapun strategi e-bisnis dan e-marketing yaitu 1. Fokus terhadap produk yang akan dijual. 2. Menggunakan banner berupa teks. 3. Memiliki 2 level efisiensi. 4. Email. 5. Menulis artikel. 6. Menjalankan e-marketing. 7. Komunikasi instan. Adapun berikan konsumen e-payment. E-payment adalah sistem pembayaran yang menggunakan fasilitas internet sebagai sarana atau perantara. Adapun manfaatnya dari e-payment yaitu 1. Manfaat yang mudah dan dapat dilakukan secara universal. 2. Keamanan transaksi lebih terjaga. 3. Lebih simpel dan efisien. Dan adapun target pasar. Target pasar adalah suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan perusahaan untuk membeli produk yang akan dijual. Ada 3 target pasar, yaitu 1. Unrestricted marketing. 2. Differentiated marketing. 3. Concentrated marketing. Dan akan ada di kerjasama yang akan dibangun, yaitu reseller produk atau produk sendiri. Syarat untuk menjadi reseller yaitu 1. Memiliki modal yang sangat besar. 2. Memiliki keahlian memasarkan produk yang akan dijual. 3. Memiliki dana untuk membeli stok barang atau persediaan barang untuk dijual. Memasarkan suatu barang secara konvensional. Ada 4 strategi yang masih digunakan sampai saat ini. 4 strategi ini masih bisa memberikan hasil yang cukup efektif. Contohnya, yang pertama menggunakan networking. Tak peduli seberapa pesat perkembangan teknologi, pertemuan tatap muka masih akan berperan penting dalam kesuksesan marketing
bisnis Anda. Salah satu cara paling efektif untuk melakukannya adalah melalui networking. Dengan networking, kita bisa mendapat banyak kenalan baru yang akan menjadi klien potensial. Yang kedua, menggunakan kartu nama. Nah, saat networking, jangan datang dengan tangan kosong. Anda harus menyiapkan kartu nama sebanyak mungkin dan semenarik mungkin agar orang lain tertarik untuk menyimpannya. Yang ketiga, menggunakan flyers. Metode marketing satu ini memang terkesan old school, tapi hingga kini masih sangat aktif untuk menjaring pelanggan. Anda bisa memasangnya di tempat strategis atau membagikannya ke orang-orang secara langsung. Anda juga bisa memberikan nilai tambah pada flyers, misalnya seperti kupon diskon atau yang lainnya, agar orang lain lebih tertarik untuk membeli produk yang Anda tawarkan. Yang terakhir, menggunakan artikel cetak. Menulis artikel untuk media cetak juga dapat meningkatkan kredibilitas Anda. Saat menulis artikel, usahakan untuk fokus memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh pembaca Anda. Selanjutnya, cara memasarkan produk secara online yang baik dan tepat. Yang pertama, memiliki website. Ini yang paling utama, gunanya adalah tempat bernaung produk Anda di internet. Calon pelanggan akan melihat dan mempelajari produk Anda di suatu halaman pada website. Pada website Anda akan dipasang informasi lengkap seperti cara pemesanan, cara pembayaran, dan informasi penting lainnya. Yang kedua, menggunakan sosial media. Selain website, penggunaan sosial media yang aktif juga akan sangat berpengaruh pada pemasaran produk Anda. Agar lebih mudah, Anda dapat memilih salah satu tools untuk memanajemen media sosial. Contohnya, Hootsuite. Tools ini berguna untuk memposting satu konten dan langsung tersambung dengan banyak akun sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lainnya. Anda juga dapat melakukan penjadwalan posting sehingga Anda dapat membuat banyak konten sekaligus, lalu konten tersebut bisa Anda atur kapan waktu tayangnya. Yang ketiga, promosi dengan iklan online. Cara selanjutnya adalah dengan memanfaatkan tools yang ada pada sosial terbesar saat ini, yaitu Instagram, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Anda akan dipastikan mendapat calon pelanggan yang pasti karena sasarannya dapat Anda pilih sesuai keinginan Anda. Yang pastinya para pengguna sesuai kebutuhan Anda. Yang terakhir, menggunakan tools untuk analisis, contohnya Google Trends. Dengan tools ini dapat menganalisa tren apa saja yang sedang hangat yang berkaitan dengan produk Anda. Anda dapat menggunakan tren ini untuk membuat suatu promosi tertentu.